Salam sejahtera sahabat GKI. Bersama saya Guntur Wibisono dari GKI Cinere. Kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan dengan tema perkara-perkara kecil. Maka mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk kami mampu melihat kehadiran Tuhan dalam perkara-perkara kecil dan sederhana. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Hari ini Yesus mengajarkan tentang sebuah kesetiaan yang dimulai dari hal-hal kecil. Nas kita bisa diterjemahkan demikian. Jika kamu curang dalam perkara-perkara kecil, kamu akan curang dalam perkara-perkara besar. Mari kita mengingat ketika kita memang sengaja ngaret pas mau meeting. Kita bilang, aku telat 5 menit ya. Yakin 5 menit. Padahal kita tahu berapa waktu tempuh kita sampai ke tempat meeting. Berapa tikungan dan berapa lubang di jalan yang kita lewati tiap hari. Betapa mudah kita berkata 5 menit, sedikit-sedikit 5 menit. Namun kalau kita rasakan, sebetulnya itu dilematis. Di hati kita merasa tidak nyaman. Rupanya keadaan menguji integritas kita. Seringkali nampak lebih mudah kita berbohong ketimbang kita mengatakan apa yang sebenarnya. Ada satu ayat yang menarik, Kidung Agung 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Sahabat GKI, hal-hal kecil, perkara-perkara kecil, kalau kita anggap remeh dan kita tidak disiplin, itu berbahaya. Ada satu kisah ketika seorang pilot menaruh cangkir teh di konsol pesawat, di mana di tengah-tengahnya ada begitu banyak panel. Yang terjadi adalah ketika turbulensi, lalu teh itu tumpah di panel-panel pesawat dan lalu menyebabkan satu mesin pesawat jet mati. Bayangkan saja. Bukan soal perbandingan harga teh dengan ratusan juta dolar harga pesawat itu. Melainkan betapa rubah-rubah kecil, perkara-perkara kecil yang tidak didisiplin justru mengancam nyawa banyak orang. Nah, salah satu rubah kecil dalam Injil menurut Yesus adalah mamon. Mamon menyebabkan seorang menjadi rakus, menjadi serakah. Menariknya, ajaran tentang perkara kecil, ajaran tentang mamon ini disampaikan Yesus ketika banyak orang mengalami kesulitan mengenai kebutuhan hidup, mengenai finansial, dan oleh sebab itu kita akan menemukan di perikop-perikop yang lain tentang orang kaya sulit masuk surga, hakim yang lalim, bendahara yang tidak jujur, hingga kisah Sakius yang bertobat. Itu berarti mamon berbahaya dan menjadikan praktik-praktik kelaliman
Literatur Renaissance Inggris menyebutkan Mammon sebagai karakter dengan tingkat moral yang lebih rendah dari kekikiran. Mammon itu mengantar orang-orang ke gerbang neraka, ke dunia paling bawah. Mammon bersekutu dengan malaikat-malaikat yang jatuh dan menyesatkan banyak orang. Maka berhati-hatilah dengan Mammon. Sahabat GKI, percayalah bahwa Tuhan senantiasa memerhatikan kehidupan kita. Di tengah terpaan gelombang badai PHK, di tengah terpaan kesulitan hidup yang begitu rupa, kita diingatkan, jangan abai terhadap hal-hal kecil, perkara-perkara kecil yang bisa merusak hidup kita. Mari kita terus jaga integritas kita dengan dimulai disiplin dari hal-hal yang kecil. Luther juga mengingatkan sejak 500 tahunan yang lalu, banyak orang berpikir telah memiliki Tuhan ketika memiliki segalanya, lalu membual-bual dengan apa yang mereka miliki. Sahabat GKI masih memiliki Tuhan? Sahabat GKI masih percaya akan pemeliharaan Tuhan? Maka mari kita mulai lebih awas terhadap setiap detail kehidupan kita. Memilih bertindak benar, jujur dalam segala hal. Termasuk bagaimana ketika kita bergumul dalam hal-hal duniawi. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur melalui firman-Mu kami boleh diingatkan, kami memiliki dan dimiliki oleh Allah, Sang Sumber kehidupan. Maka tolonglah kami supaya kami terus menjaga integritas kami di tengah kehidupan yang tidak mudah ini. Tolonglah kami supaya kami terus memilih untuk hidup benar dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah penebus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin.